Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mohon perhatiannya karena acara akan segera kita mulai. Sebelumnya Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, selamat pagi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita bertemu di sini pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 dalam acara diseminasi calon guru penggerak penerapan budaya positif di sekolah. Ya, jadi salah satu calon guru penggerak kita akan menyampaikan materi tentang diseminasi calon guru penggerak tentang penerapan budaya positif di sekolah. Yang dimana pemateri hari ini teman guru kita yaitu Bapak Kunchara Hadinata. Ya, mungkin semua sudah kenal. Jadi tanpa basa-basi, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kunchara tentang penerapan budaya positif di sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu pembawa acara, Ibu Budiantari. Mohon izin saya memulai kegiatan ini dengan Pangandaryoma Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bahagia. Salam bahagia. Iya, sudah terdengar suara semangatnya ya. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Di sini ada Ibu Kepala Program Kecantikan, kemudian Ibu Kepala Analis Kepegawaian SMK Negeri 5 Negara, kemudian rekan-rekan guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya sampaikan terima kasih, dan yang saya banggakan juga kepada murid-murid yang ikut serta dalam kegiatan diseminasi kali ini. Nah, sebelum kita mulai, kita pantun dulu ya, supaya semangatnya semakin ada ya. Saya mulai dari saya, nanti dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau menyumbang pantunnya ya. Kalau saya sederhana aja, burung kenari, burung cendrawasih. Ya. Bapak Ibu ada di sini, saya sampaikan terima kasih. Baik, itu pantun sederhana ya. Ada yang mau menyumbangkan lagi? Pak Dodi, oh ya, Dodi. Pak Dodi ini operator paling CAGER nih ya. Saya membuat pantun Bapak Kunchara. Buah nangka, buah durian. Gak nyangka Pak Kunchara keren. Bapak Ibu semua yang ada di sini yang lebih keren. Ya. Baik, langsung saja ya. Jadi hari ini saya membawakan materi mengenai, judulnya sudah ada di sana ya, penerapan budaya positif ya. Jadi saya mendapatkan materi dari pendidikan guru penggerak, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, termasuk juga anak-anak yang ada di sini ya, bagaimana penerapan budaya positif yang akan atau yang bisa nanti kita terapkan di sekolah ya. Nah, untuk budaya positif ya, di sini bisa next Pak Dodi. Nah ya, jadi lebih pada saya berbagi pengalaman dari menerapkan budaya positif ya, dan pada saat ini juga saya dibina atau dibimbing oleh fasilitator, yaitu Ibu Ida Ayu Putu Satyani ya. Jadi fasilitator saya pada program pendidikan penggerak guru penggerak ini adalah Ibu Satyani, dan ibunya sekarang
sangat jarak jauh ya kalau kita pembelajaran itu. Beliau adalah kepala sekolah di Gianyar. Nah ya, jadi saya bersama ke-16 kalau dalam satu tim ya, itu dibimbing oleh beliau ya. Next Pak. Nah ya, baik, agenda hari ini, nah seperti yang sudah ada ya. Jadi agenda hari ini kita akan mempelajari atau saya akan berbagi pertama mengenai disiplin positif, kedua kebutuhan dasar manusia, tiga motivasi perilaku manusia, empat posisi kontrol restitusi, lima keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi ya. Nah, tujuan kegiatannya yang pertama adalah memahami konsep disiplin positif sehingga mampu merefleksi dan mengevaluasi praktek disiplin ya. Jadi budaya positif itu, kalau budaya itu kan pembiasaan ya. Jadi pembiasaan tentunya pembiasaan hal-hal yang baik ya. Karena kita sebagai umat manusia ya, itu hidup di lingkungan sosial di mana kita hidup bersama-sama, sehingga budaya itu akan kita implementasikan dalam bentuk disiplin positif. Nah, ya, jadi memahami konsep disiplin positif terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memahami peran pendidik untuk membangun budaya positif. Nah, ya, jadi di sini rekan-rekan guru yang ada di SMK Negeri 5 kan kita sudah terbiasa ya. Jadi membudayakan perilaku, sikap, etika, ya, kepada murid-murid kita. Nah, di sini kita lebih ingin melibatkan peserta didik untuk menerapkan disiplin positif. Kemudian tujuan yang ketiga, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru ya. Dan yang terakhir, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif ya. Itu tujuannya. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita sudah hampir memasuki kegiatan awal ya. Jadi saya perkenalkan pembelajaran dengan paradigma baru ya. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa sekolah kita adalah sekolah penggerak ya. Nah, karena sekolah penggerak, di sini kita menerapkan kurikulum yang dinamakan dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan implementasi dari pemikiran siapa? Pahlawan. Iya, Bu Aris, merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, ya, jadi pahlawan pendidikan nasional itu mengamanatkan agar pendidikan itu berorientasi kepada siapa? Iya, kepada peserta didik ya, atau kepada anak ya. Nah, di sini diharapkan setiap pendidik itu berpihak kepada anak, memuliakan anak dengan segala keunikan yang dimilikinya, hingga mampu menuntun anak menuju jalan keselamatan dan kebahagiaan berlandaskan nilai profil pelajar. Iya, pelajar Pancasila ya. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru. Lanjut Pak Dodi. Nah, sekarang kita main kuis dulu. Nah, ya. Coba diperhatikan gambar yang ada di sana. Nah, terlihat siapa yang ada di sana? Siswa. Iya, anak-anak ya. Kalau kita lihat jumlahnya lebih dari, iya, lebih banyak ya.
bahkan lebih banyak dari peserta yang ada diseminasi kali ini. Nah, ya. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Ya. Anak yang pertama, yang cowok itu sikapnya bagaimana? Yang ini, yang saya tunjukkan ya, ini. Ya, bagaimana dia? Iya, beda dengan yang lain. Kenapa kok beda dengan yang lain? Baik. Dia mengatakan yang lainnya hormat. Bagaimana? Yang di depan laki-laki itu dia mengatakan sedangkan teman-temannya itu hormat. Iya, baik. Ya, jadi yang paling depan ini, ya, dia berbeda sikapnya dengan teman-teman yang lain, gitu ya. Yang lainnya sikapnya kayak apa? Oh ya, ini ibu yang paling cantik, Ibu Ratna. Gitu. Siswa yang lain lagi menghormat, mungkin upacara bendera itu mungkin ya. G, yang itu aja beda dia naik kanan. Nah, iya. Ya. Jadi di sini ya ada sedikit yang penampilannya mencolok ya dari yang lainnya atau yang umumnya ya. Jadi ini peristiwa pada saat kegiatan upacara bendera ya, karena tiang benderanya nggak masuk di foto ya. Yang terlihat adalah pesertanya ya kan. Nah, kalau sudah dalam posisi hormat kepada bendera, bisa kepada pemimpin upacara ya kan. Nah, anak yang tadi saya tanya ini sikapnya berbeda gitu. Tapi bagaimana dia berproses? Nah, berproses itulah yang akan kita hargai gitu ya. Jadi dia sudah berusaha untuk sikap hormat. Mungkin dia lagi capek ya. Jadi tangannya berubah ya, padahal inginnya hormatnya juga sama dengan teman-teman yang lain ya. Nah, selain itu juga kalau kita perhatikan bagaimana dengan kondisi anak-anak di sana. Kita lihat dari seragamnya, kita lihat dari apa yang mereka kenakan. Bagaimana? Sudah ketemu? Iya, bagaimana Bu Aris? Ya, terlihat dari foto tersebut ada beberapa siswa yang tidak mengenakan sepatu. Dan mungkin ini dilihat dari bukan maksud rasis atau gimana, dilihat dari fisiknya ini rasanya diambil dari saudara-saudara kita yang berada di daerah timur, yang mana di daerah sana memang ya dari segi perekonomian juga masih tertinggal. Jadi mungkin mereka yang penting niatnya sudah ada, untuk sekolah niatnya sudah ada luar biasa. Mungkin keterbatasan perekonomian atau yang lainnya sehingga mereka sekolah tanpa menggunakan sepatu. Pendapat yang luar biasa ya. Tepuk tangan untuk yang sudah menyampaikan pendapatnya ini. Jadi, di sini kita melihat dari latar belakangnya ya, bahwa memang pendidikan di Indonesia bisa dibilang belum merata secara kualitas ya. Nah, namun dari tekad dan semangat coba kita lihat ya. Ini berarti kalau lihat dari jumlah pesertanya ini mungkin daerahnya itu ya mungkin banyak anak-anak yang seumuran ini ya, dan juga mereka dalam kondisi yang tadi sempat disampaikan oleh Bu Ani, Ibu Aris ya, keterbatasan, tidak mengurungkan niatnya untuk berusaha menunjukkan sikap hormat pada saat kegiatan upacara ataupun kegiatan yang lain ya. Ini harus kita hargai, dan di sini saya menyebutkannya sebagai disiplin positif ya. Jadi disiplin positif menurut seorang pakar yang bernama Diana Gosen ya, bahwa arti kata disiplin ini ya, jadi kalau di sini kita melihat ya, ada tabel-tabel ya, atau ada gambar ya, disiplin itu punya makna, ini belajar kontrol diri ya. Kemudian
Setelah belajar kontrol diri, ada motivasi, ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ini yang harus kita perankan sebagai seorang pendidik, ya. Dan yang terakhir adalah 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kesemuanya ini kalau kita lihat dari arah panahnya, ya, itu dari bawah, dari atas ke bawah, kemudian mereka akan saling berkaitan, ya. Dan pada intinya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, apa itu kebutuhan dasar manusia dan sebagainya ada di slide selanjutnya. Silakan Pak Dodi. Nah, ya. Sebelumnya kita perhatikan dulu. Nah, apa yang saya harapkan pada Bapak Ibu dan anak-anak yang ada di sini. Nah, ya. Jadi nilai atau apa yang saya harapkan kepada teman-teman dan juga anak-anak yang ada di sini, bahwa harapan saya adalah kita bisa atau saya bisa menerapkan dan menerapkan implementasi disiplin positif, ya. Nah, di sini kalau kita lihat seperti yang ditunjukkan oleh gambar, bagaimana seorang siswa dalam posisi siap belajar. Nah, ya. Nah, itu juga salah satu contoh untuk disiplin positif, ya. Baik, lanjut Pak Dodi. Nah, disiplin positif itu berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, ya. Jadi setiap manusia itu dalam kodratnya, ya, memiliki nilai-nilai yang positif, ya. Dan nilai-nilai positif itu diakui sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal atau artinya menyeluruh, ya. Jadi kalau kita lihat yang paling bawah, nah, ada nilai-nilai kebajikan yang diharapkan oleh atau ingin dicapai oleh pelajar Indonesia atau anak Indonesia, yaitu apa saja? Profil belajar Pancasila, nilai-nilainya mandiri, kemudian ya bergotong royong, kreatif, berkebinekaan global, bernalar kritis atau berpikir kritis, kemudian yang terakhir ya mandiri. Nah, ya, sudahkah nilai-nilai kebajikan itu muncul pada siswa-siswi kita? Nah, kita simak bagaimana caranya menerapkan hal tersebut dalam pembelajaran melalui slide berikutnya. Silakan Pak Dodi. Nah, ya, di sini slide saya juga punya harapan kepada Bapak Ibu semua. Saya juga meminta Bapak Ibu kita berkomitmen, ya. Dan juga anak-anak yang hadir di sini kita berkomitmen bersama, ya. Salah satu contohnya adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Nah, apa yang ada di gambar itu? Yang ada di gambar sebelumnya Pak Dodi, ya, kecepatan, ya. Ini Pak Dodi aktif ini, ya, lebih aktif ini, ya, dari materi, ya. Berarti cocok untuk menjadi narasumber berikutnya, ya. Gambar apa yang ada di sana? Foto apa? Iya, Pak Eka, lomba pacukan. Pacukan itu apa, Pak Eka? Merupakan sesuatu warisan dari nenek moyang kita sebagai sarana keseharian. Iya, itu sebagai sarana atau media ketika umat Hindu, ya, melakukan peribadatan. Nah, di sana saya dan dengan siapa? Ada yang tahu? Saya dengan siapa? Nah, iya, saya dengan ibu guru dan siswa-siswi yang ada di SMK Negeri 5 Negara bersama-sama kita, ya, membuat pacikan, ya. Walaupun saya bukan apa istilahnya berasal dari Jawa, tapi rasa ingin tahu saya untuk membuat hal-hal yang seperti digunakan dalam persembahyaan itu akhirnya membuat saya untuk yuk kita sama-sama berkomitmen, ya.
Nah, harapannya seluruh Bapak Ibu guru dan anak-anak yang ada di sini juga sama. Kita memiliki komitmen dalam menerapkan dan menggerakkan implementasi disiplin positif di sekitar kita, ya. Baik, lanjut Pak Dodi. Nah, sekarang ada slide baru. Nah, di slide barunya ada foto. Foto siapakah itu? Siswa dari siswanya bagaimana Wahyu kalau kamu melihat? Gak bisa melihat? Kurang jelas? Ya. Oh, terlalu tampan menurut Bu Aris, ya. Kok bisa disebut tampan? Dari mana itu? Sudah pasti ya. Jadi lawan jenisnya pasti diakui, kalau udah cantik ya cakep, ya gagah, ya seperti itu. Nah, yang membedakan dia dengan siswa yang lain bagaimana? Kalau kita ambil kesimpulannya, ya Bu Aris, ya penampilannya berbeda. Nah, dari mana penampilannya berbeda? Coba Bu Aris. Si kakinya dibuka. Oh iya, kakinya dibuka. Lebih spesifik? Ya. Kemudian menggunakan aksesoris. Terus itu sih sejauh ini Pak. Kalau memang siswa kita sebenarnya ini penampilannya masih kurang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di sekolah. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti yang ada di foto, ya, jadi anak laki-laki yang sedang memakai baju untuk sembahyang, ya kan? Karena udengnya putih, kemudian kemejanya putih, ya kan? Hanya saja ya, karena ini seorang laki-laki ya, nah, dia ingin terlihat seperti apa? Seperti apa? Maco. Ya. Apa itu maco? Pak Dodi pasti punya istilah sendiri dengan maco, ya. Jadi maco itu gagah, atau lebih idealnya dengan maskulin. Nah, di sini tidak hanya ada Mas Didin atau Mas Eko, ya, tapi juga ada maskulin. Nah, ya, maskulin ini seperti ini, ya, kancingnya terbuka, ya, kemudian tatapan matanya, ya. Kalau ditatap seperti itu, kalian cenderung bagaimana? Nah, ya, apalagi Bu Ratna, ya. Nah, jadi kebutuhan dari sesama manusia, ya. Nah, kalau kita lihat dari penampilan siswa ini, dia ingin bebas, ya. Jadi bebas dalam artian, ya, seperti itu, sesuai gayanya, gaya maskulin, ya. Kemudian juga dia menyenangi dengan gayanya itu. Nah, ya. Dan kalau yang di atas bertahan hidup, kasih sayang dan penguasaan, ya, ada juga di penampilan anak ini, ya, karena kita lihat, ya, dia anak yang yaitu punya prinsip maco tadi, ya. Oke, lanjut Pak Dodi. Nah, kemudian bagaimana kebutuhan dasar manusia itu didorong oleh motivasi, ya. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia, ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat dibedakan menjadi dua, ya, yaitu bagaimana perilaku manusia itu dilakukan, ya, atau dia punya motivasi apa yang menggerakkannya, ya. Nah, kalau yang kita lihat yang pertama, yaitu manusia cenderung menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya, makanya dia berperilaku sesuai dengan peraturan, sesuai dengan keyakinannya, ya. Itu. Kemudian pengaruhnya dari mana? Ya, kalau peraturan berarti pengaruhnya dari luar, ya, eksternal, ya. Kemudian juga manusia untuk mendapatkan imbalan. Nah, ya, jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada hal yang ingin dimiliki. Nah, ya, itu juga pengaruhnya dari mana? Ternyata pengaruhnya
lebih besar dari eksternal ya. Nah, kalau yang ini, yang satu ini beda ya. Jadi dia untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri itu berarti berperilakunya untuk menghargai bahwa dirinya adalah seorang manusia. Dia adalah yang menentukan kendali dirinya. Nah, di sini berarti motivasinya cenderung pada diri sendiri atau intrinsik. Ya, baik. Lanjut Pak Dodi. Nah, kemudian dalam perjalanannya ya, disiplin itu ada dua istilahnya ini kegagalan ya. Jadi kegagalan itu dalam menerapkan disiplin ya, dengan satu, kalau kita menerapkan melalui hukuman maka akan timbul ya, menyakitkan, tidak nyaman, sampai di murid menjadi rendah diri ya. Kalau kita menerapkan disiplin dengan penerapan melalui hukuman. Nah, kalau kita penghargaan ya, penghargaan di sini ini yang bisa menjadi sedikit ambigu ya, ambigu atau bias ya. Jadi kalau hukuman diterapkan nggak boleh, penghargaan kenapa juga nggak boleh? Nah, ada ininya ya. Jadi kalau penghargaan itu tidak efektif, ya, tidak efektif dalam artian istilahnya murid hanya ingin berbuat disiplin ketika atau jika ya mendapatkan penghargaan. Ya, jadi motivasinya masih belum dari dalam diri. Kemudian di situ juga disebutkan merusak hubungan ya. Jadi hubungan di sini antara hubungan dengan murid atau dengan hubungan dengan murid yang lain ya, dalam satu kelas itu ya. Dan sampai juga pada merampas hak untuk menghargai dirinya. Ya, jadi penerapan disiplin dengan kategori kegagalan ya, itu seperti ini contohnya ya. Baik, lanjut Pak Dodi. Nah, di sini diberikan contoh juga. Kalau yang tadi kegagalan, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ya. Jadi kita menerapkan konsekuensi. Nah, konsekuensi dan satunya lagi adalah restitusi. Nah, ya. Konsekuensi itu apa? Nah, kalau konsekuensi hukuman lebih cenderung pada pemaksaan, ya, atau lebih pada pengaruhnya itu harus wajib gitu ya. Nah, kalau konsekuensi itu lebih pada apa yang harus kita lakukan atau tindakan yang akan kita kerjakan. Nah, di sini mengapa konsekuensi cenderung sukses atau memiliki kesuksesan? Nah, ya, penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu monitoring. Nah, kemudian ada stimulusnya, karena kalau di hukuman bukan stimulus ya, tapi lebih pada kekuatan yang dipaksakan kan gitu ya. Nah, kalau ini ada stimulusnya, kemudian responnya bagaimana, lalu nanti murid akan menghormati peraturan sampai pada ini juga ya, ada sisi negatifnya yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ya, karena ada konsekuensi. Nah, di sini yang sebelahnya penerapan dari restitusi. Nah, ya, restitusi keuntungannya seperti yang ada di slide ya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, jadi mencari solusi. Kemudian murid menghormati dirinya dan teori kontrol, jadi murid memegang kendali atau kontrol pada dirinya, dan akhirnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, penerapannya bagaimana? Restitusi itu di slide berikutnya, Pak Dodi. Nah, sebelum kita ke restitusi, kita ingatkan kembali bahwa hal yang ingin dicapai oleh pendidikan nasional Indonesia adalah merdeka. Nah, ya, makanya kurikulumnya merdeka. Nah,
tapi merdekanya ini bukan merdeka dalam arti sebebas-bebasnya atau freedom ya, tapi merdeka itu ya, seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah ya, itu pengertian merdeka. Jadi merdekanya ini tidak terlepas dari perintah ya, tapi kita juga bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, lanjut. Nah, sekarang apa itu restitusi? Nah, ya. Kalau saya bacakan di sini, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, jadi penerapan disiplin dengan restitusi adalah dalam proses, ya proses. Jadi prosesnya yang kita ingin kuatkan, yang ingin kita hargai ke muridnya, yang ingin kita harapkan. Dan nanti dari prosesnya mereka akan memperbaiki kesalahan sehingga karakter atau nilai-nilai kebajikan yang diharapkan itu akan tumbuh. Sehingga kalau sudah mereka memperbaiki karakternya, nah diharapkan mereka akan kembali ke kelompoknya seperti itu. Ya, kelompoknya mana? Ya, kelompoknya ya ada di kelas, ada di rumah, ya seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi bagaimana? Ciri-cirinya satu, bukan untuk menebus kesalahan, ya. Jadi untuk belajar dari kesalahan, ya. Jadi ada learningnya, ya. Jadi bukan untuk menebus, tapi kita harapkan dapat pembelajaran dari sana. Lalu memperbaiki hubungan, ya. Hubungannya akhirnya lebih dekat, ya. Kemudian tawaran, ya ini tawaran, jadi menawarkan, ya tentunya kita tawarkan hal-hal yang bersifat perbaikan, ya. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, nah jadi kita arahkan murid untuk bercermin, ya bercermin melihat dirinya, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, jadi kelima kebutuhan dasar tadi itu kita cari. Kenapa kok seperti ini? Apa dasar kamu melakukan hal ini? Nah, kemudian cara yang paling baik, kemudian fokus pada karakter, ya. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi di kelompoknya, di kelasnya itu juga kita harus berikan pengertian bahwa tindakan salah itu tidak hanya terjadi pada manusia satu orang saja, tapi semua juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana prosesnya untuk memperbaiki diri itu yang lebih kita tekankan, ya. Baik, lanjut Pak Dodi. Nah ini, nah seperti digambar, ya ada 5 posisi kontrol. Nah ini cenderung kepada pendidik, ya anak-anak, ya. Jadi jangan salah, ya anak-anak jangan boleh jadi menghukum atau membuat rasa bersalah, ya ini lebih ditekankan kepada pendidiknya. Nah, seperti yang kita ketahui, kita punya 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik, ya ada penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ya sekarang kecenderungan kita kemana ini sebagai seorang pendidik? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana kecenderungannya selama ini yang sudah pernah dilakukan? Oh, Bu Aris penghukum. Kenapa Ibu? Ya mungkin karena kontrol diri masih belum bagus, ya, jadi arahnya ke sana. Dan mungkin juga belum mendapatkan pencerahan dari Pak Menjora hari ini, masih posisi di penghukum dan membuat rasa bersalah. Baik Ibu Aris, ya luar biasa jawabannya. Saya juga sama Ibu dengan Ibu, ya. Awal-awalnya bahkan di awal-awal saya ngajar ketika baru masuk kelas jadi seorang guru, ya lebih ingin menunjukkan ini loh saya bisa memerintah kalian dengan apa yang
sudah jadi peraturan di sekolah. Nah, cenderungnya seperti itu. Tapi berlahan-lahan karena kita juga menyadari ya bahwa kita sesama manusia di sini, ya seperti yang Ibu Aris bilang tadi juga, saya juga mendapatkan istilah 5 posisi kontrol ketika mengikuti pendidikan guru penggerak gitu. Sebelumnya ya apa ya, murid di ribut di kelas langsung saya ingatkan, murid berbuat macam-macam langsung saya ambil tindakan. Nah, jadi mengetahui istilah ini baru ketika mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan bagaimana cara-caranya? Nah, ada di slide berikutnya Pak Dodi. Nah, ini ya. Nah, ternyata dari 5 yang sudah pernah kita lakukan ini ya, itu ada digolongkan menjadi identitas gagal, sukses, dan sukses lagi atau lebih sukses. Nah ya, jadi mengapa dikategorikan gagal? Nah ya, seperti yang kita ketahui ya, murid akan cenderung menghindari hukuman. Ya, kemudian di sana contohnya adalah apa saja yang guru lakukan. Nah, kalau menghukum biasanya guru, nah itu ya tanpa saya sebutkan ya. Nah, kemudian membuat rasa bersalah, nah, seperti itu juga. Dan sebagai teman, bagaimana? Sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kalau kita sudah belajar seperti yang dikemukakan oleh Bu Aris, mengontrol diri, ya, kemudian berusaha untuk menerapkan segitiga restitusi, maka kita sudah pada posisi menghargai diri sendiri, ya, menghargai diri sendiri sebagai pendidik, termasuk juga menghargai posisi murid kita sebagai ya manusia, ya yang tadi saya sampaikan berpihak pada anak. Nah, apa saja yang dilakukan oleh seorang manajer? Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ya jadi pertanyaan-pertanyaannya diajukan terkait dengan tindakan yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Kemudian dikembalikan lagi apa yang kita yakini. Nah, nilai-nilai kebijakan mana yang perlu kita yakini, kemudian apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, itu juga bisa kita tanyakan kepada anak ketika kita dalam posisi seorang manajer. Ya, lanjut. Nah, ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya ketika anak, nah di sana ada kasus yaitu siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, siapa yang dia pernah tidak memakai atribut ketika upacara bendera? Tidak lengkap? Nah, siapa? Ya, senyum-senyum yang di belakang itu ya, berarti tidak pernah dia itu ya. Nah, kita Bapak Ibu guru cenderung seperti ini kalau dalam posisi satu menghukum, ya, patuhi aturan sekolah, berdiri di depan kelas. Nah, ya, biasanya seperti itu, ya. Berbeda dengan manajer. Nah, perbedaannya dengan manajer jauh. Apakah kamu tahu kesalahanmu sendiri? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki keadaan ini? Gitu, ya. Jadi beda jauh ya. Kalau yang di sana berdiri, nah, sudah ada perintah untuk melakukan hal yang diinginkan. Nah, kalau di manajer, nah, dia tidak berusaha untuk memerintah siswanya, tapi menanyakan, ya, kesalahannya apa, ya, apa yang akan kamu perbaiki dari kesalahan kamu. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi restitusi itu kalau diterapkan harus berdasarkan ini ya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas, ya. Kemudian memvalidasi kebutuhannya, mengapa dia melakukan tindakan itu, atas dasar apa. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai apa yang akan disepakati, ya. Jadi untuk jangka panjang, ya, jangka panjangnya kamu ingin jadi apa. Nah, itu muncullah nilai-nilai yang akan diterapkan oleh anak tersebut, ya. Baik, lanjut. Nah, ini jenis-jenis pertanyaannya yang bisa kita tanyakan ke siswa terkait
terkait dengan posisi ketika kita berusaha untuk stabilkan identitas murid kita, ya. Jadi pendidik sebagai seorang guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Cuma kalau kadang, ya, kalau muridnya mencari-cari, nah, ya, enak dibiarkan salah ya salah, gitu. Padahal maksud dari pendidik itu bukan seperti itu, ya. Nah, kemudian sampai di bawah itu jenis-jenis pertanyaannya atau jenis-jenis kegiatan yang bisa kita lakukan. Next, Pak Dodi. Nah, kemudian ini untuk memvalidasi kebutuhan, ya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, kenapa? Nah, di sini ada kebutuhan dasar yang ingin divalidasi, yang ingin dicukupi, ya. Lanjut. Nanti, nah yang terakhir. Ini nilai kebajikan atau apa yang ingin kamu lakukan, ya kan? Kemudian apa yang bisa kita sepakati ke depannya, ya. Ini lebih pada tujuan yang ingin dicapai, ya. Itu jadi menanyakan keyakinan, termasuk nanti juga di kelas kita juga bisa menanyakan keyakinan dari teman-teman yang lain, ya. Lanjut. Nah, ini selanjutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ya. Jadi mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, di situ ada peraturan, ya. Jadi peraturan mengenai keselamatan di jalan raya. Nah, di sana ada helm saat berkendara, ya. Lanjut, Pak Dodi. Nah, ini diagram mengenai penerapan budaya positif, ya. Jadi budaya positif itu harus muncul terlebih dahulu, kemudian mengerucut pada terbentuknya peraturan kelas. Nah, ya. Jadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, keyakinan itu nilai-nilai yang akan kita tuju. Nah, kemudian bagaimana implementasinya itu dalam bentuk peraturan di kelas, ya. Lanjut, atau kesepakatan kelas, ya, namanya kesepakatan. Saya lupa ini, ya. Lanjut. Nah, ya, ini jenis-jenisnya, ya. Di sini kalau peraturan lebih pada tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan keyakinan di sini lebih pada nilai-nilai kebajikan yang dituju, ya. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bentuk keyakinannya apa? Tanggung jawab, ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Tujuannya, nilai kebajikan yang dituju, menghormati orang lain, ya. Ya, next Pak Dodi. Nah, ini sedikit video mengenai bagaimana penerapan budaya positif yang saya lakukan di kelas, ya. Jadi awalnya ini adalah siswi yang kalau kita sering jumpai, ya, anak-anak itu suka bermain HP, kan, di kelas. Nah, ya, nggak peduli itu ada gurunya atau tidak ada gurunya. Nah, ya, sehingga hal itu belum, jangan diplay dulu Pak Dodi, ditambah, ya. Sehingga hal itu cenderung menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, ya, ketidaknyamanan akan kita tangani di sini, ya. Bagaimana kita menciptakan atau menerapkan segitiga restitusi di kelas. Silakan Pak Dodi.
Jam sekian. Ya, nanti videonya saya share ya. Jangan khawatir ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang sudah Bapak Ibu saksikan tadi ya, anak-anak juga saksikan ya. Siapa yang suka main TikTok nih? Nah, ya main boleh ya, tapi ketika di kelas ya atau pada saat pembelajaran ya, tentunya kalian harus bisa mengendalikan diri ya, bahwa bermain TikTok atau menyalakan TikTok ya, walaupun itu hanya sekedar menonton, itu menimbulkan lingkungan belajar yang tidak apa? Iya, tidak nyaman ya, dalam artinya mengganggu kesempatan teman-teman yang lain ketika belajar. Nah, tadi sudah dilihat juga bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi. Saya memanggil siswanya untuk hadir di ruangan khusus ya, tapi bukan ruangan ya, itu di depan kantor sini ya, di dalam kantor. Kemudian saya terapkan di sana, menstabilkan identitasnya. Saya tanya apa yang sudah kamu lakukan, kemudian dan siswanya juga menjawab bahwa dia melakukan perbuatan di mana di dalam kelas saat belajar sedang menyalakan TikTok. Nah, sehingga menimbulkan keributan, ya, ketidaknyamanan, kegaduhan. Nah, kemudian tahapan yang kedua, saya menanyakan mengapa dasarnya seperti itu, apa yang ingin kamu lakukan ketika bermain TikTok. Ya, ternyata dia pada waktu itu hanya iseng, ya, karena tugas-tugasnya udah dikerjakan. Nah, ya, tapi saya kembalikan lagi, iseng itu untuk apa? Nah, untuk menghibur diri, karena dia, ya, tahu sendiri ya, anak-anak sekarang kalau sudah pisah dengan HP, nggak bisa, ya kan? Maunya dekat sama HP-nya. Nah, kemudian saya kasih saran supaya ketika di dalam kelas usahakan tidak menyalakan HP. Pergunakan dengan mengisi waktu, contohnya diskusi, ya, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain, ya. Yang jelas untuk kesenangan itu ada waktunya sendiri, ya. Untuk mendapatkan kesenangan atau hiburan nanti sudah ada waktunya sendiri, ya. Baik, selanjutnya Pak Dodi. Nah, kalau yang kita lihat terakhir ini adalah apa? Nah, ya, jadi semisal kita sudah membiasakan budaya-budaya positif itu, ya, secara natural atau secara secara komprehensif, ya, akhirnya akan membentuk perilaku-perilaku yang akan mendukung kinerjanya, ya, apalagi anak SMK. Nah, seperti yang kita tahu, kita nanti akan praktek di industri. Nah, jadi kalau budaya positif sudah kita biasakan, maka secara tidak langsung akan mendukung penampilan mereka, akan mendukung performance mereka ketika mereka ada di industri atau ketika sudah berada di masyarakat. Nah, seperti yang kita lihat, siswa kita ini, nah, sedang ngapain? Iya, melayani tamu. Melayani tamunya bagaimana? Yang ditunjukkan sikapnya apa ya kan? Dengan sangat sopan dan sesuai prosedur dan sangat enak dilihat. Oh iya, ya. Jadi kalau kita melihat siswa kita ini dari tampilan wajahnya, nah, sudah membudayakan,
senyum, ya. Dan dia tidak merasa canggung dengan siapa? Dengan tamu dari luar. Ya kan, biasanya kalau ketemu tamu luar kita sudah diam 1000 bahasa, kaku. Nah, ya. Tapi yang ditunjukkan oleh murid kita ini, lihat sekali bagaimana dia sangat friendly, ya, atau bersahabat, ya. Nah, di sini inilah keuntungan dalam kita menerapkan budaya positif, ya. Next. Nah, ya, sebelum kita akhiri, saya ingin menanyakan kembali apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan kali ini. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Pak Rus, ya, bisa dibantu Pak Rus. Hari ini Pak Rus mendapatkan pengalaman apa? Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Negoro sebagai calon guru kontrak telah diundang, saya telah diundang untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Nah, dari 6 materi yang disampaikan Bapak tadi, yang pertama itu adalah disiplin positif. Nah, kita sebagai guru sudah jelas memiliki karakter memiliki karakter suri teladan terhadap muridnya. Nah, seringkali murid itu menanyakan, Pak, kenapa guru terlambat tidak dihukum? Pak, kenapa masuk kelas terlambat? Nah, saya sering menjelaskan bahwa saya sudah pas tadi perjalanan ke kelas ada siswa dari yang saya walikan saat itu. Berarti kita untuk disiplin positif lebih sering mensosialisasikan kenapa dan mengapa. Nah, terus selanjutnya dari materi yang Bapak sampaikan tadi ada posisi kontrol. Nah, itu sangat baru bagi saya. Karena beberapa tahun sudah menjadi guru, yang kita lakukan itu hanya yang pertama dan seterusnya tadi. Saya lupa angka-angkanya. Tapi untuk yang terakhir manajer tadi saya mendampingi teman guru untuk weekend, sudah mereka menerapkan Pak. Ibu Budi namanya, ya. Baru saya lihat tadi, ini yang sudah dilakukan Ibu Budi. Mungkin definisinya yang belum kita ngerti. Nah, terus yang selanjutnya tadi segitiga restitusi, masuk ke ya, segitiga restitusi. Nah, tadi dalam ilustrasi video saya lihat bahwa kalau tidak salah siswa tersebut sedang belajar mandiri, belajar mandiri. Terus temannya ada yang melihat bahwa salah satu siswa bermain HP dan melaporkan ke guru. Kebetulan guru tiketnya. Ya, kebetulan guru tiket dan melakukan tindakan seperti apa yang definisi dari segitiga restitusi. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana jika kejadian tersebut pas pelajaran berlangsung? Nah, saya kan pernah, kebetulan yang bermasalah pada pelajaran saya itu adalah cowok-cowoknya, kalau cewek-ceweknya ada saya. Nah, bagaimana prosesnya? Apakah kita menghentikan pelajaran tersebut atau bagaimana? Dan trik-trik supaya kita sabar menghadapinya. Karena contohnya di kelas PJ3 itu ada Yaso pas pelajaran saya keras, uyan itu nyanyi-nyanyi, wih kamu berhenti, ya, dan seterusnya. Terima kasih Pak, telah diundang mengikuti destinasi ataupun pembebasan, dan selamat untuk Pak Kuncoro, semoga sukses. Nah, tadi Pak Kuncoro berpantun banyak sekali disaut oleh Pak Dodi, ya disaut. Ya, saya berpantun sedikit saja. Ikan sepat, ikan bagus, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Ya, itu bagi ikan sepat, ikan gabus, ikan lele.
sangat cepat, sangat bagus dan tidak bertele-tele materinya. Terima kasih Pak. Ya. Wait. Ikan mujair belum Pak ya? Ikan nila, nanti di warung yang ada di negara itu ya, di Betempol. Ya baik, jadi Pak Rus mengingatkan saya kembali dan mengingatkan kita semua bahwa terkadang kita lepas kontrol. Nah, lepas kontrol sebagai guru dan memposisikan diri sebagai, saya adalah penguasa. Nah mungkin ya, karena di kelas kalau sudah seperti itu, ya yang terbayang adalah bagaimana kita mengambil tindakan seperti yang disampaikan oleh Pak Rus. Ada murid yang uyang-uyangan tadi ya. Nah, si siapa tadi? Nah ya, lalu bagaimana tipsnya? Nah, tips-tipsnya ini, saya juga pernah dalam posisi Pak Rus, ya, saya juga pernah dalam posisi seperti anak yang tadi, ya, bahwa kita malas kita atau rasa enggan untuk belajar, ya, karena seperti yang kita ketahui ya, manusia itu kan ada 5 kebutuhan dasar tadi, ya, bertahan hidup, kemudian rasa kasih sayang, ingin diterima, penguasaan, lalu kebebasan, kesenangan. Nah ya, mungkin kalau dari saya seperti yang saya terapkan juga ya. Jadi di tahap awal itu kita sudah berusaha untuk melakukan pendekatan sama murid, ya, pendekatan sama murid terkait dengan respon-respon yang diberikan selama pembelajaran. Nah ya, mungkin dia cenderung pembelajarannya ingin yang interaktif, jadi ada videonya, ya, mungkin bisa kita siapkan video. Kemudian ada murid yang ingin pembelajarannya lebih menarik, maka kita terapkan ice breaking seperti tadi, ya, yang disampaikan oleh Pak. Terus tadi pantun, nah itu termasuk dalam mengelola kelas atau mengelola pembelajaran supaya murid lebih tertarik, gitu ya. Nah, kalau kasusnya lagi masih sama, ya, berarti memang ada yang perlu kita dekati lagi kepada muridnya. Apa yang perlu kita lakukan sama murid ini, ya, supaya apa? Supaya tidak berulang-ulang lagi melakukan hal yang sama. Nah, tentunya ini kembali lagi kepada keyakinan kita, ya, bahwa murid itu memiliki keunikan. Nah, keunikannya apa? Nah, kita cari bagaimana caranya. Ya, tentunya Bapak Ibu sudah lebih jago dalam mendekati siswa atau melakukan pendekatan kepada siswa, dan kalau yang saya lakukan ya, yang seperti di segitiga restitusi, saya dekati, saya hubungan secara, ya, paling tidak saya memposisikan diri saya, ya, memang sebagai seorang pendidik, namun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya cari tahu jawabannya. Mengapa dia melakukan hal seperti itu, sehingga kedepannya ya seperti kita harapkan, apa yang akan kita tuju, ya, ingin jadi apa. Nah, itu harus ada komitmennya. Ya, semoga ini bisa menambah referensi Bapak Ibu yang lain. Yang jelas kita di sini, saya tidak bermaksud menggurui, saya bukan ahlinya ahli atau intinya inti, ya, ya, seperti kita ketahui, ya. Jadi saya berbagi pengalaman dan terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu, karena kita sudah sampai pada nenek tua makan sirih. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Kita sudah tadi boxer. Oke, terima kasih.